Ribuan pekerja migran Indonesia hari ini berkumpul di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta untuk memperingati Hari Pekerja Migran Internasional. Upaya untuk menghentikan praktik perdagangan orang terus diperangi pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Dan untuk mengetahui apa langkah dari BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia, kita bergabung bersama dengan jurnalis MGN, ada Muhammad Reisha langsung dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta. Selamat pagi, Reisha. Apa terobosan baru yang akan dilakukan oleh BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia? Selamat pagi Abdi, ada berbagai terobosan yang dilakukan oleh BP2MI untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Apalagi tadi kalau kita lihat bahwa dalam peringatan ini BPMI akan menjadi garda terdepan, akan pasang badan untuk melindungi para pekerja migran Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, apa saja terobosannya? Kita akan langsung tanyakan kepada Kepala BP2MI, Pak Beni Ramdhani. Pak Beni, tadi sudah dikatakan juga bahwa BPMI, tadi dalam sambutan Bapak juga akan pasang badan melindungi pekerja migran Indonesia yang akan melindungi semua pekerja migran di Hari Pekerja Migran Internasional ini. Apa terobosan yang dilakukan di tahun ini ataupun juga di tahun depan nanti, Pak, terkait dengan hal tersebut? Kita bersyukur ya punya presiden yang memiliki kepedulian yang sangat besar, empati bahkan terhadap para pekerja migran Indonesia. Presidenlah yang mengatakan kepada saya, Mas, lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan bahkan presiden melihat, mendengar bagaimana PMI jika tiba di bandara terlantar, tidak ada petugas yang melayani, tidak ada fasilitas yang disiapkan hingga mereka terlantar. Bahkan karena keterlantaran itu mereka jadi mangsa, ya, pemerasan dari oknum-oknum tertentu misalnya. Dan mereka selama ini dianggap sebagai orang-orang yang bermasalah. Jika dulu kita menyebut TKI, maka persepsi publik itu kan cenderung negatif, destruktif. Nah, presiden ingin merubah itu. Pertama, presiden katakan mereka pahlawan devisa dan pahlawan harus diberikan perlakuan hormat oleh negara. Maka selain regulasi yang berpihak, membuktikan negara hadir, memberikan pembelaan, kebijakan-kebijakan yang lebih membuat PMI lebih mudah, bahkan pelayanan lebih cepat, kemudian juga dari pembiayaan lebih murah, presiden minta agar fasilitas istimewa disiapkan. Sekarang PMI punya lounge di bandara agar mereka bisa rehat sebelum terbang, menunggu jam keberangkatan atau tiba di tanah air menunggu keluarga menjemput, tidak terlantar lagi. Dan lounge yang disediakan ini lounge VVIP, sekelas dengan lounge milik Garuda atau milik apapun yang ada di bandara. Bahkan untuk pemeriksaan imigrasi mereka punya fast track, jalur khusus. Seperti halnya ofisial diplomatik, derajat PMI naik, rate mereka naik seperti ofisial diplomatik, dilayani oleh imigrasi. Mereka tidak boleh campur dengan penumpang umum. Mereka dibekali credential letter. Credential letter itu surat kepercayaan negara. Mereka memegang surat itu, diberikan pada majikan pimpinan perusahaan yang credential letter itu selama Republik ini berdiri kan hanya dimiliki duta besar. Sekarang mereka punya credential letter. Kemudian untuk memutus mata rantai dari ijon rente, ya, para sindikat rentenir, mereka diberikan pinjaman dengan tanpa agunan melalui bank-bank pemerintah. Kemarin tanggal 14 di 5 bandara internasional di Indonesia, presiden menyerahkan kado istimewa akhir tahun, yaitu 5 lounge, fast track dan helpdesk di 5 bandara internasional. Juanda Surabaya, Semarang, kemudian juga Kuala Namu Medan, Denpasar Bali dan Mataram. Nah, nanti juga kita sedang mempersiapkan berbagai terobosan di mana perlakuan hormat negara ini terus dihadirkan kepada mereka. Ya. Pak Beni, untuk urusan pahlawan devisa ini juga kan tidak mudah, kemudian butuh kerjasama, butuh kemitraan dengan berbagai pihak. Bagaimana kemudian menjaga kemitraan ini atau mengajak seluruh mitra masuk kementerian-kementerian untuk kerjasama membangun perlindungan ini, Pak? Memang sayangnya BP2MI sebagai badan yang mengurusi PMI dengan jumlah yang sangat besar, ada 9 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri, ada 4,6 juta yang tercatat resmi, berarti ada 4,4 juta mereka yang berangkat secara ilegal dulunya, tapi jika mereka ada masalah ditangani oleh BP2MI. Nah, ini kan masalahnya sangat kompleks, mengurus orang dengan jumlah yang sangat banyak, dengan sebaran negara 150 negara. Sayangnya anggarannya kecil, tapi ini tidak melemahkan semangat juang kita. Kita gandeng, kita jahit ya kemitraan dengan BUMN. Pak Erick Thohir itu sangat membantu full ya kegiatan kita dan program BP2MI. Ya, biasanya sih orang mengatakan orang kalau tertindas itu jadi kreatif. Nah, makanya kita kreatif. Acara seperti ini ya kita habiskan kurang lebih di 5 daerah, kurang lebih 2 miliar itu dari kemitraan kita.
tidak dikeluarkan dari anggaran kita. Nah, ini bukti bahwa program-program kita mendapatkan support dari mitra-mitra kerja kita, khususnya dari Kementerian BUMN. Dalam hal ini support penuh oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir misalnya memberikan bantuan 24 ambulan yang akan dibagi ke 24 provinsi, kantong-kantong PMI digunakan untuk orang sakit dan juga yang meninggal secara gratis, dan banyak hal lain ya. Terima kasih Pak Benny Ramdhani atas kesempatannya, dan selamat lagi Pak, selamat hari pekerja migran internasional. Dan juga sesuai dengan tema yang diangkat terkait dengan stop human trafficking, diharapkan bahwa tidak ada lagi perdagangan orang dan juga tidak ada lagi para pengiriman PMI ilegal, sehingga bisa menyelamatkan para pahlawan devisa kita. Untuk sementara demikian, Abdi. Jurnalis MGN Muhammad Reysya, terima kasih atas informasi Anda langsung dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.